Halo guys, selamat datang kembali di Alurbox Channel. Di video kali ini, Alurbox akan mengunboxing sebuah alur cerita film horor yang berjudul Goes All Around. Film ini merupakan sebuah film omnibus atau film yang terdiri dari beberapa film pendek di dalamnya. Film Goes All Around ini bercerita tentang arwah-arwah yang tidak sadar bahwa mereka sudah meninggal dunia. Dan yang menarik dari film ini adalah adanya benang merah yang menghubungkan film-film pendek yang satu dengan yang lainnya. Bagaimanakah keseruan film horor ini? Mari kita langsung simak ke videonya. Tapi sebelum itu, Alurbox nggak bosen-bosen ngingetin supaya kalian support channel ini dengan subscribe, like, dan share channel ini biar Alurbox makin semangat bikin video alur cerita film buat kalian semua. Film yang pertama bercerita tentang sepasang kekasih bernama Tar dan Som. Tar adalah seorang pria bad boy, sementara Som adalah seorang yang posesif dan juga drama queen. Setelah hubungan mereka berakhir, Som terus meneror dan memaksa Tar untuk balikan lagi dengannya. Jika tidak, Som mengancam akan melakukan perbuatan nekat yang akhirnya akan merugikan Tar. Tar yang lagi single happy merasa sangat jengkel dengan sikap Som. Ia pun mendatangi Som untuk meminta Som berhenti mengganggunya. Setelah terjadi percekcokan, Som malah menjatuhkan diri dari apartemennya. Tar yang kaget dan panik mengecek keadaan yang ada di luar, namun ia tidak dapat menemukan mayat Som di bawah. Tiba-tiba Tar menemukan Som sudah tergeletak di kamar mandi dengan tubuh yang berlumuran darah. Ketika Tar sedang mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi, tiba-tiba dia diserang oleh Som yang tadi tergeletak. Ternyata ini semua adalah halusinasi Tar akibat dia mengkonsumsi barang-barang terlarang. Setelah beberapa saat, Tar akhirnya sadar bahwa Som telah benar-benar tewas. Karena panik dan ketakutan, Tar mencoba menghilangkan jejak Som dengan membawa mayat Som untuk dibuang. Perjalanannya membawa mayat Som tentu saja tidak berjalan mulus, mulai dari harus menghadapi pemeriksaan polisi hingga gangguan dari arwah Som sendiri. Malang tak dapat disangkal, dalam perjalanannya Tar mengalami kecelakaan sehingga dia tidak sadarkan diri. Ketika Tar membuka mata, dia sudah berada di rumah sakit. Di sini pun Tar terus dihantui oleh arwah Som yang meminta Tar untuk balikan lagi dengannya. Arwah Som terus mengejar Tar dan meminta Tar untuk menemaninya seumur hidupnya. Tar yang ketakutan terus berusaha untuk menghindari kejaran arwah Som walaupun tubuhnya penuh dengan luka karena kecelakaan tadi siang. Tidak main-main, gangguan arwah Som benar-benar mengerikan dan juga sangat intimidatif. Tar yang terus berlari tidak sadar bahwa dirinya telah terjebak di sebuah kamar jenazah. Begitu kagetnya dia ketika dia melihat jenazah Som sudah ada di situ dengan keadaan yang sudah terjahit. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Tar menemukan sesosok jenazah yang sangat mirip dengan tubuhnya. Seketika itu juga dia teringat kejadian tadi malam. Ternyata pada saat Som tergeletak di kamar mandi, Som sebenarnya masih hidup. Som sempat meminta pertolongan kepada Tar, namun Tar dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang sehingga dia malah menghujani tubuh Som dengan pisau hingga tewas. Tar yang sadar bahwa dia telah menghabisi nyawa Som, kemudian panik dan membawa mayat Som untuk dibuang. Dalam perjalanan itulah, Tar mengalami kecelakaan dan tewas di lokasi kejadian. Selama itulah, Tar tidak menyadari kalau dirinya sudah meninggal. Dan di rumah sakit tersebut, arwah Som berusaha memberitahu kepada Tar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Film berlanjut ke sekelompok pemuda yang tergabung dalam sebuah klub film horor. Mereka adalah Maud, Odd, Kay, dan Dan. Ketika Dan sedang melakukan editing untuk proyek film terbaru mereka, Dan menemukan keanehan pada salah satu gambar yang mereka rekam. Bayangan Maud tampak tidak memiliki kepala di bagian tersebut. Lantas, Odd yang sangat percaya akan hal-hal mistis memberikan peringatan kepada Maud bahwa hal tersebut merupakan sebuah pertanda buruk, yaitu bahwa ajal Maud sudah dekat. Pada suatu hari, Maud berkunjung ke base camp dengan keadaan yang penuh luka dan berantakan. Kay dan Dan tidak memiliki perasaan yang aneh akan keadaan Maud tersebut. Berbeda dengan Odd yang merasakan kejanggalan pada diri Maud. Ketika mereka sedang menunggu Maud membersihkan diri di kamar mandi, tiba-tiba
mereka mendapatkan kabar dari kepolisian yang memberitahukan bahwa teman mereka telah tewas akibat kecelakaan. Nah loh, jadi tadi siapa tuh yang datang ke markas dan mandi di kamar mandi? Karena ketakutan, ketiga orang pria tersebut akhirnya rela begadang di depan minimarket untuk membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Maud. Teman-teman Maud beropini bahwa Maud belum menyadari kalau dirinya sudah meninggal dan arwahnya masih bergentayangan untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Mereka pun berusaha mencari tahu urusan apa yang masih mengganjal Maud sehingga Maud masih gentayangan. Mereka mulai mengembalikan barang-barang yang mereka pinjam dari Maud sampai membayar hutang. Hal ini mereka lakukan agar Maud dapat pergi dengan tenang. Namun, usaha mereka ternyata sia-sia. Maud masih saja hilir mudik di sekitar mereka. Kehadiran arwah Maud yang mengganggu mereka sangat membuat mereka stres dan ketakutan. Karena tidak ingin arwah teman mereka terus penasaran, mereka mencari tahu apa yang kira-kira masih mengganjal arwah Maud. Satu hal yang mereka sadari, Dan tidak datang pada saat acara pentahbisan sementara Maud sebagai biksu. Oleh karena itu, mereka mengira Maud marah dan kecewa sehingga arwahnya masih bergentayangan. Dan pun dipaksa oleh teman-temannya untuk segera melakukan pentahbisan sementara agar arwah Maud tenang. Namun perkiraan mereka ternyata masih salah. Maud masih datang pada malam harinya menemui teman-teman di base campnya. Maud malahan menjadi semakin marah terutama pada Dan karena selain Dan tidak datang pada acara pentahbisannya, kali ini Dan tidak mengundang Maud saat pentahbisan dirinya. Mereka jadi serba salah dan bingung. Namun arwah Maud yang sudah terlanjur marah terus mengejar dan membuat mereka ketakutan. Tiba-tiba arwah Maud teringat akan suatu hal yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia hendak pergi menemui gebetannya bernama Ning untuk menyatakan perasaannya. Namun di tengah jalan, bus yang ia tumpangi bersama Ning mengalami kecelakaan. Atas dasar penjelasan arwah Maud inilah, Odd mengambil kesimpulan bahwa alasan Maud masih penasaran karena dia belum selesai menyatakan perasaannya kepada Ning. Maud pun akhirnya menemui Ning untuk menyatakan perasaannya. Namun tanpa disangka, pada saat Maud menemui Ning, tiba-tiba wajah Ning berubah menjadi sangat mengerikan dengan rahang yang terlepas. Maud ketakutan dan kembali menemui teman-temannya. Setelah ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata Maud ingat bahwa pada saat kecelakaan, dia berhasil selamat. Teman-temannya pun kaget karena selama ini mereka mengira Maud sudah mati. Dan setelah ditelusuri, orang yang tewas pada saat kecelakaan itu adalah Ning, gebetan Maud. Tak lantas mereka bisa hidup tenang karena Maud masih hidup. Mereka malah diganggu oleh hantu Ning yang masih bergentayangan untuk mendapatkan jawaban dari cinta Maud. Film Goes All Around ini ditutup oleh film ketiga yang merupakan sebuah cerita perpaduan yang lucu dan dramatis. Dua orang sahabat bernama Kat dan Jane berencana untuk menghabiskan liburan songkran di Chiang Mai. Setelah berjalan mencari alamat hotelnya, akhirnya Kat dan Jane tiba di hotel tempat mereka menginap. Sayangnya, hotel yang harus mereka tempati selama liburan kondisinya cukup mengerikan dan horor. Karena memang tidak ada pilihan lain karena hotel yang lain sudah penuh, Jane membujuk Kat yang penakut agar tetap mau menginap di hotel tersebut. Menurut cerita, hotel tersebut dihuni oleh seorang hantu wanita dengan tas punggung yang tidak pernah bisa keluar dari lift. Ketika Kat dan Jane sampai di hotel, petugas hotel tampak bingung bahkan ketakutan saat mengantar mereka berdua ke kamar. Petugas hotel tersebut melihat Kat hanya berbicara sendiri dan sesekali tampak Jane dengan wajah yang pucat dan menyeramkan. Di kamar yang sama, Jane merasakan kepanasan. Tidak hanya itu, sesekali Kat dan Jane sering melihat wajah menyeramkan di kamar tersebut. Keesokan harinya, Kat dan Jane pergi ke pusat kota untuk merayakan festival songkran. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, Kat mendapati tanpa sengaja alasan Jane mengajaknya ke Chiang Mai. Ternyata Jane hendak menemui teman kencan virtualnya yang dia kenal melalui media sosial. Lantas marah, Kat pergi meninggalkan Jane dengan hati yang kesal. Dia benar-benar tidak mau bicara lagi dengan Jane. Di saat Kat marah, Kat mendapatkan telepon dari pacarnya yang berada di Bangkok yang mengatakan bahwa Jane saat ini sedang disemayamkan di Bangkok. Kat bingung karena saat ini Jane sedang bersama dia di Chiang Mai. Ternyata Jane tewas saat kecelakaan dalam perjalanan menuju ke bandara. Menurut biksu yang akan memimpin
selain upacara kremasi, Jane dan Kate adalah teman yang sangat dekat, sehingga Kate masih bisa berinteraksi dengan arwah Jane. Jane belum menyadari bahwa dirinya sudah meninggal. Jika sebelum kremasi arwah Jane tidak segera menyadari bahwa dirinya sudah mati, Jane akan menjadi arwah yang penasaran. Oleh karena itu, Kate diminta untuk segera kembali ke Bangkok dan membawa arwah Jane kembali bersamanya. Kate yang sangat penakut ternyata selama ini pergi liburan bersama dengan hantu sahabatnya Jane. Karena dia tidak ingin sahabatnya terus bergentayangan, Kate melawan rasa takutnya dan berusaha untuk mengajak Jane agar mau kembali ke Bangkok. Pada saat ini, Jane masih belum sadar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di Bangkok, Jane baru sadar bahwa dirinya sudah tewas. Dia merasa sangat sedih karena harus meninggalkan Kate, sahabatnya yang begitu dekat. Begitu juga dengan Kate. Dia mengatakan pada Jane bahwa dia takut pada hantu. Tapi jika hantunya seperti Jane, dia tidak takut. Dan film pun berakhir. Seperti yang sudah Alur Box sampaikan di awal, bahwa film-film dalam Ghost All Around ini memiliki satu benang merah. Ya, kejadian kecelakaan beruntun yang menewaskan tokoh-tokoh di film tersebut adalah benang merahnya. Mereka semua harus tewas pada kecelakaan yang terjadi di lokasi dan waktu yang sama. Walaupun sebenarnya plot twist dari film ini bisa ditebak, film ini bisa menjadi rekomendasi film horor yang nggak horor-horor banget. Karena part kedua dan ketiga dari film ini lebih banyak mengandung komedi yang sangat kocak. Nah, menurut kalian gimana nih ide cerita dari film Ghost All Around ini? Kalian percaya nggak sih kalau arwah-arwah orang yang meninggal itu masih bisa penasaran dan hilir mudik untuk menyelesaikan masalahnya yang belum selesai? Atau kalian percaya nggak kalau ada arwah yang masih belum sadar kalau mereka ini sudah meninggal? Nah, kalian bisa komen di bawah pendapat kalian ya. Akhirnya sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Kita ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Jangan segan-segan untuk subscribe, like, komen, dan share biar Alur Box semakin semangat bikin video untuk kalian. Alur Box undur diri dan see you on the next video.